Sujud itu saat kita paling dekat dengan Allah. Makanya orang yang tidak mau sujud tidak bisa dekat. Sujud itu menunjukkan kedekatan dengan Allah. Karena orang yang nikmat sujud dalam sholat itu hanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang yang tidak bagus sholatnya, sujudnya itu seperti kejedot, Pak. Orang yang beriman dan khusyuk dalam sholatnya. Saat yang sama ada juga fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ada yang sholatnya menjadi keberuntungan, ada yang celaka walaupun dia sholat. Ada 6 cirinya orang yang sholatnya jelek, yang membuat dia jauh dari pertolongan Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim, 1, jangan nyari orang lain ya, nyari ke diri sendiri. Oh ini cocok nih dengan suami saya, oh ini mirip istri saya. Nggak ada yang berubah, diam. 1, berat, beban. Jadi orang yang sholatnya jelek itu kalau udah mau sholat itu berat dan beban. Tapi orang yang beruntung happy, gembira. Sebentar lagi duhur, sebentar lagi asar. Jadi sesuatu yang diharap-harap. Ini orang yang bagus sholatnya tuh kangen sholat itu. Karena tahu sholat inilah kunci berbagai pertolongan Allah. Jadi kalau orang yang sholatnya buruk, baru juga duhur, udah asar. Nah, seperti yang jengkel. Sekarang subuhnya pagi bener ya, ini kurang pagi nih sekarang. Kalau lagi musim jam 4 rewel dia. Ini acara sinetron segini ramenya, isya lagi gitu, cirinya ngomel. 2, ciri orang yang sholatnya jelek, ria. Dia kalau ada orang semangat, kalau tidak ada yang lihat nggak semangat. Kalau nggak ada orang sholatnya cepet-cepet, kedebak-kedebuk ya nggak. Kalau tahajud dia sering diposting lagi sholat. Allahu Akbar. Begitulah ya. Ada cerita kunjungan dari atasannya ke kantornya. Nah si manajer saking ingin sholatnya deket manajer, deket bos, tapi dia nggak sempat wudhu, tetap sholat. Padahal tidak wudhu itu. Hati-hati. 3, ciri orang yang sholatnya buruk adalah suka menunda. Ada aja alasan, ini pakaian belum kering, ini gorengan belum matang, ini semua, ini grup WA ibu-ibu belum dibales. Ada aja alasan, ini rapat belum selesai. Mau rapat jungkir balik juga, yang menentukan sukses tidak tuh Allah. Rapat sampai sholat bablas, dibikin bangkrut. Kurang gimana Indonesia ini rapatnya ya? Rapat terus, nggak bisa mengubah kalau tidak ditolong oleh Allah. Makanya sholat Allahu Akbar. Sebelum azan 5 menit lagi kita akan azan duhur. Mari kita sholat dulu, nanti sesudah sholat kita lanjutkan. Kecuali yang luar biasa daruratnya, misalkan yang sedang melahirkan, Allahu Akbar. Bu maaf ya, sing sabar. Kami semua dokter dan perawat lagi cabut gigi. Allahu Akbar. Maaf ya, simpen nitip obeng dengan tangan. Kecuali yang darurat secara syar'i, selebihnya dahulukan. Amalan yang paling dicintai Allah, as-sholatu ala waktiha. Ada orang tuh kalau mau ketemu orang tidak pernah lambat, sigap 5 menit sebelum ketemu bos siap, ketemu Allah lambat melulu. Kenapa seperti yang tersinggung ini?
Yang lebih parah, ini rokok belum habis katanya. 4. Ciri orang yang sholatnya jelek dan bisa bikin celaka adalah cepet sholatnya tuh, tidak tumaninah, gesit, tangkas, karena udah terlatih katanya. Dari gerakannya, amin. Udah belum ya Fatihahnya? Kayaknya mah udah deh. Malah begitu. Terus dia nengok yang sebelahnya. Udah awalnya kan bareng, sekarang dia udah ruku, berarti udah kan? Allah. Ruku juga sebenarnya sampai Allah Allah Akbar sebenarnya Allah Akbar bikfil wajuni wajuni wadini wafina wallahu akbar. Ada yang kayak gitu tuh Pak. At-tahiyatun barakatuh salawatu thayyibatul lillah assalamualaikum assalamualaikum astagfirullahaladzim assalamualaikum kita. Allah lihat tidak kita lagi sholat? Allah lihat tidak kita lagi sholat? Gimana Pak kalau ada calon menantu ngomongnya seenaknya? Pak zamannya menaksir anak bapak lah kayak gitulah. Diterima enggak? Kira-kira diterima tidak? Coba sekarang ngelamar kerja, pas saya ngelamar kerja lah, saya mau kerja di sini karena saya kurang duit namanya. Kira-kira diterima tidak? Coba ibu ngobrol sama suami, pas saya minta buat duit buat kosmetik buat makanan namanya dikasih tidak? Kasih obat penenang. Coba Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah, warhamni, sayangi saya, wajburni, cukupi ya Allah, warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah, warzuqni, limpahi dengan rezeki yang halal barokah, wahdini, tuntun saya ya Allah, berikan saya petunjukmu, wa'afini, selamatkan saya ya Allah dari segala bala, wa'fu anni, maafkan saya ya Allah, ampuni semua jejak aib dan dosa saya. Masa itu juga belum tamat udah sujud. Ini ciri orang yang bagus sholatnya, itu adalah tumanina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba tahajud begitu. Amin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Enak tuh Pak, nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Ya kalau nggak hafal yang pendek-pendek juga. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar, ya lumayan. Tadi kira-kira asa ikut enak enggak? Saya nanya, kalau sholat kayak gitu ikut enak enggak? Enak loh Pak. Kalau nikmat yang sangat disukai Rasulullah itu sholat. Apalagi ciri orang yang sholatnya jelek, zikirnya sedikit. Jadi selama sholat itu justru nyari barang, merencanakan, aneh. Lagi nggak sholat nggak kepikir, lagi sholat ketemu itu kunci.
Allahu Akbar. Aduh, itu bagus benar tasnya tapi mahal. Allahu Akbar. Tapi katanya bisa dicicil. Sami Allahu liman hamidah. 24 kali kan lumayan. Allahu Akbar. Masalahnya uang muka dari mana? Sami Allah liman Allah. Enggak, itu aja dijual. Allahu Akbar. Jadi selesai, assalamualaikum, beres tuh perencanaan dia. Senyum. Terakhir, ciri orang yang buruk sholatnya adalah malas berjamaah. Padahal berjamaah itu 27 kali lipat. Lebih top lagi kalau kita berjamaah di masjid. Satu langkah menggugurkan dosa, langkah lain mengangkat derajat. Laki-laki Islam dengan masjid seperti ikan dalam air. Jogging 10 km kuat. Naik sepeda 40 km kuat. Touring 200 km kuat. Berturis berdharma, berwisata ribuan kilometer kuat. Ke masjid 50 meter tidak kuat. Apa ini, Mana lelaki, kejantanan lelaki teh ke masjid. Gak mau ke masjid. Kenapa? Saya maunya digotong tetangga, katanya gitu kok. Dan dia gak mau di belakang imam, maunya di depan imam. Siapa Pak? Kalau jarang ke masjid nanti orang-orang gak akan gak mau nyolatin. Di rumah, kalau darurat di rumah jangan mau sendiri, ajak jamaah, ya. Demikian teman-teman yang menyimak lewat media sosial, sudah jam 6. Terima kasih kesabarannya menunggu. AA mengisi Ahad, Selasa, Kamis, Jumat, ya, setiap jam 5 sampai jam 6 pagi di hampir semua jenis medsos. Ada pengumuman dari Palestina, ini penting sebelum kita berpisah. Sudah ada berita yang terbaru, di sana diperlukan 30.000 tenda. Satu tenda itu untuk satu keluarga. Tenda yang diperlukan ini tahan air, tahan dingin juga. Jadi musim dingin dia tidak tembus, juga tahan bakar. Jadi satu tenda ini harganya 9 juta rupiah. 9 juta rupiah bagi teman-teman yang ingin memfasilitasi tenda untuk teman-teman di Palestina. Ini nomornya. Sekarang mereka sangat kedinginan karena tidak ada tenda. Sudah kembali ke tempatnya tapi tidak ada tenda. Ini tolong dihafal nomornya, ya. Berapa saja nomor rekeningnya? 4.200, sebutin berapa? 4, ulangi, 4.200, 4, selanjutnya 4.203, 42004, 42003, ya. BSI banknya, penerimanya DT Peduli. 4.204, 4.203. Jangan ditunda. Yang udah dengar ini transfer berapapun, ya, tidak harus 9 juta, tapi kalau mau serumah kirim 9 juta sekarang, ya. Ya, tidak harus 9 juta, tapi kalau mau serumah kirim 9 juta sekarang, ya. 9 juta sekarang, ya. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Mana qasat shadaqatun min mal, jaminan. Bal yajda, kecuali nambah.